اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama yang harus kita jaga dengan takwa, dan takwa yang terbaik berdasarkan ilmu, dan ilmu yang terbaik adalah Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan di rumah di antara rumah Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan, yatluna kitab Allah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang yang melazimi rumah Allah untuk bermajelis ilmu, maka Allah akan berikan sakinah, wa ghasyiathumur rahmah, dan Allah akan berikan rahmat, wa hafathumul malaikah, dan Allah akan mengirim malaikat untuk menjaganya, wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-nama nantinya akan disebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di sekitarnya ada malaikat, yang malaikat-malaikat itu nanti akan mendoakan atau mengatakan Allahumma fir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bermajelis ilmu itu dan rahmatilah mereka. Belum lagi dengan bermajelis ilmu di antara dua sholat, maka hidup dengan di antara dua sholat itu terhitung sholat walaupun dengan tidak sedang sholat. Kemudian nanti hadis lagi keutamaan tentang bermajelis ilmu. Orang yang bermajelis ilmu itu disebut dengan kondisi firman silatil mujahid fisabilillah, menduduki kedudukan orang yang berjihad di jalan Allah. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja saya membawakan kitab Minhajul Muslim dengan memulai dengan bab adab, bagaimana yang diamanahkan kepada saya, dan kita sampai pada bab kedua atau pasal kedua tentang adab pada pertemuan yang lalu, yaitu adab niat. Maka sekarang adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim memperhatikan segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya dengan tiada terhingga, yakni berupa kenikmatan yang terhitung, yang tidak terhitung. Sampai Allah menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu benar-benar mau menghitungnya, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Dan banyak kenikmatan yang kita itu luput untuk menghitungnya, seperti nafas, seperti kesehatan, mungkin masih punya keluarga, masih punya orang-orang yang dicintai, dan lebih khusus kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan menjadi seorang yang beriman. Kemudian disebutkan di sini lagi, terlindungnya dia pada saat di dalam rahim ibunya, terlindung dari semua keadaan yang mana semua itu jelas adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita di dalam perut ibu kita tidak pernah terpikir untuk nyari nafkah, nyari makan apa, maka kita mau hidup, maka hakikatnya itu juga kenikmatan sampai akhirnya kita lahir. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian seorang muslim juga perhatikan bagaimana perjalanan hidupnya hingga akhirnya dia bertemu dengan Rabb-nya. Maka dengan semua yang sudah diterimanya, seharusnya seorang muslim itu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dia terima dengan lisannya, yakni memuji dan menyanjungnya secara semestinya. Artinya seorang yang beriman harus kemudian senang untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mau nggak mau, paling tidak sehari 17 kali kita semua mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dalam Al-Fatihah yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah. Dan selain mengimani semua nikmat itu datang dari Allah, yang kedua kita ucapkan pujian dalam bentuk kesyukuran tadi. Kemudian yang ketiga, kita gunakan nikmat yang kita terima untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang sehat bukannya untuk ibadah tapi untuk bermaksiat kehendak. Maka seorang muslim yang paham benar nikmat itu datang dari Allah, mau gak mau
sesuai yang Allah inginkan, yaitu liya'budun, untuk menyembahnya saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya ketika nikmat itu berupa harta, seorang mukmin yang bertakwa dia akan berpikir, oh ini aku punya harta, berarti aku harus melakukan apa ini? Oh ada infak, ada sedekah, ada zakat, ada haji, ada umrah, ada kurban, ada tetangga yang membutuhkan, ada masjid yang rusak yang harus saya bantu, ada saudara muslim saya yang kena musibah. Nah, itu kalau punya harta. Makanya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang muslim yang beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan sinkron antara hatinya yang penuh kesyukuran, mulutnya yang mengucapkan lafaz kesyukuran, dan jasmaninya yang ditunjukkan dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan malah mengingkari nikmatnya, tidak mengakui pemberiannya, dan malah menjauhi ketaatan darinya. Nah, semua ini dirangkai dalam Quran surat An-Nahl ayat 23. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Allah sudah menegaskan apa saja yang ada padamu dari nikmat, maka semua datang dari Allah. Loh, aku orang ndopani ya Mas, aku kerja untuk duit tak ketemu sego. Nah, ketika umpamanya Allah tidak turunkan hujan, lalu petani pun tidak bisa panen, maka duit kita pun tidak laku. Ketika Allah tidak turunkan hujan, rumput tidak tumbuh, sapi, kambing tidak makan, duit kita juga tidak laku. Mau beli daging tidak ada yang jual, kalau bakso kalau ada. Makanya sebenarnya kalau kita mau jujur, semua nikmat itu berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga orang-orang yang seperti Qarun, yang dia lupa akan nikmat yang sudah Allah berikan dan tidak mau mengakuinya, maka Qarun jelas-jelas dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ditenggelamkan di perut bumi. Begitu pula Fir'aun yang kemudian diberikan nikmat sehingga dia memiliki kekuasaan, itu pun juga dia lupa kalau semua ini datang dari Allah. Tu'izu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah itu mampu menaikkan siapapun dan mampu menjatuhkan atau menurunkan siapapun. Nah, dalam kondisi seperti itu kadang itu orang lupa gitu. Oh, saya ini dipilih oleh rakyat, lupa kalau itu yang kasih itu Allah dengan wasilah. Wasilah politik ini, politik itu, sosok ya politik kotor badan gitu ya. Nah, maka mudah buat Allah ketika bisa dinaikkan dengan mudah, diturunkan dengan mudah. Yang tadinya terhormat sebagai menteri, nah, besok jadi pesakitan pakai rompi oranye atau merah itu. Makanya Bapak Ibu dan Allah SWT, orang kalau paham benar semua yang dimiliki itu titipan yang akan ditanya. Apakah berupa harta, kesehatan, fisik, keluarga, materi, jabatan, dia nggak akan aneh-aneh. Tapi kalau lupa, silanya lupa daratan itu, akhirnya dia jadilah buaya darat. Jadilah orang-orang yang kemudian tidak tahu diri, kemudian dia merasa jamaah malu adalah yasabu anna malu akhlak, dan dia merasa apa yang dia miliki, apa yang dia kumpulkan menyebabkan hidupnya itu kekal. Dia merasa hartanya yang dia miliki itu bisa membuatnya tidak tersentuh. Dia merasa kekuasaan yang dia pegang itu membuatnya bisa melakukan apa saja. Padahal di atas itu semua, di atas langit masih ada langit, dan di ujung dari semua alam semesta itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita itu sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak pantas kalau kita kemudian sombong. Dan Nabi pun mengingatkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun minal kibr. Tidak ada tempat di surga buat orang yang sombong walaupun kecil. Dan sahabat bertanya, maka sombong itu pakai pakaian bagus, pakai sandal bagus ya Rasul? Kata Nabi, indah. Sombong itu batul haq wa ghadabun nas. Disebutkan, dijelaskan kebenaran, dia tidak mau dengar, kemudian meremehkan. Terus apa kan dari aku, angkatmu apa toh, wani nerangi aku. Makanya Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu Wa Taala, itulah fenomena yang dibuat. Dan sekali lagi Allah, saya ucapkan atau saya sampaikan atau saya bacakan, Allah menyatakan
hakul yakin bahwasanya semua yang kita miliki apapun bentuknya milik Allah, datang dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apapun nikmat yang kau punya itu datang dari Allah. Sehingga ketika itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau jujur hitung pada ayat berikutnya, ayat yang ke-18, karena hal juga wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Nek kamu benar jujur mau ngitung, benar-benar mau ngitung secara jujur, tidak akan sanggup. Mungkin saya pernah sampaikan ada seorang bapak-bapak yang tidak bisa nafas, masuk ICU di Arab Saudi, dikasih oksigen 24 jam atau kurang. Kemudian begitu sudah selesai dikasih tagihan. Tagihannya 600 real. 600 real kalau dikalikan 4.000 ya namanya 2.400.000. Dia kemudian nangis. Nangis bukan karena tidak bisa bayar, nangis baru sadar. Nek napasnya itu sehari itu minimal itu 2.400.000 ya rupiahkan. Dan itu dia baru nyadari di saat usianya sudah 60 tahun. Makanya kita mengingat pas waktu musim Covid yang lalu itu napas itu terasa sulit sekali gitu. Wah, ganti varian itu mesti kena. Ganti varian apa ada alfa macam-macam itu ganti varian mesti kena saja. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sampai hari ini masih ada. Nah, berbeda dari Allah Subhanahu wa taala. Napas pun mahal. Nanti ada orang operasi ngambung dan operasi ambeien jalan untuk keluarnya kotoran itu butuh 35 juta. Belum lagi nanti obatnya, belum lagi nanti kontrolnya dan macam-macam. Sampai ada orang yang ampun dan tidak bisa jalan, lututnya harus disuntik cairan berat. Itu ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali. Itu biasa sekian ratus ribu sekali suntik. Dan itu bayar semua. Artinya kalau kemudian tidak dibantu mungkin dengan BPJS dan semisalnya, nah bisa jadi kemudian kita jatuh miskin kalau memang kita tidak punya. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, Allah benar-benar menyatakan wah ini kamu nikmat Allah. Kalau kamu mau ngitung dengan jujur, laku sudah tidak mungkin terhitung apa yang kami berikan. Kemudian pada surat Al-Baqarah 152, fadkuruni azkurkum, karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku juga akan ingat kepada kalian. Waskuruli wala takfurun, dan banyaklah bersyukur kepadaku, jangan kalian mengingkari nikmatku. Sehingga seorang muslim wajib memperhatikan keadaannya bahwasanya Allah mengetahui apa yang dilakukan dan mengawasi semua tindak tanduknya, maka hatinya akan dipenuhi dengan keagungannya, memujinya, jiwanya akan menjadi tunduk dan selalu mengagungkan asmanya. Lalu dia akan takut untuk bermaksiat kepadanya, malu untuk menyelisih perintahnya, keluar dari ketaatannya pun tidak mau. Ini semua merupakan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bukan termasuk adab yang baik kalau seorang hamba yang terang-terangan bermaksiat kepada Rabb-nya atau membalas kebaikannya dengan berbagai keburukan dan perilaku rendahan, padahal dia sendiri menyaksikan dan melihat bahwasanya dia mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Paling bahasanya kita punya entah tetangga, entah teman gitu kan. Kita sudah suka baik, kita bantu sebaik mungkin gitu. Kok malah dia nipu kita, kita tentu kecewanya luar biasa. Saya ada kisah itu salah satu jamaah pengajian itu wis bulan balik kita tolong ya kita tolong semampu kita. Sampai puncaknya itu tiba-tiba nongol di depan rumah itu 5:30 padahal saya mau isi pengajian dan saya baru pulang dari kantor. Pustakaan dia mau dengan berbagai macam ceritanya, dan akhirnya ya saya beri apa yang saya bisa beri dan mampu beri. Nah, nggak selama dari situ, mungkin 3 atau 4 hari setelah itu saya ketemu jamaah yang lain. Jamaah yang lain itu bertanya, jangan kenal sama si Fulan, Mas, tenang. Dia beberapa kali datang dan beberapa kali minta tolong dan saya tolong. Nah, kebetulan karena dia itu bawa mobil temannya, terus hubungannya sama saya apa? Nah, teman
temennya minta mobilnya, terus gak dikasih, kontaknya diblokir, terus nyari masjid, karena dulu dia pernah jadi mabuk di salah satu masjid di Solo, nyari masjid. Nah ketemulah sama kita di masjid. Nanya, si Fuad udah gak di sini loh, udah. Terus mobil saya gimana ya? Tidak tahu. Nomor saya diblokir. Nah, kabar terakhir itu katanya mobil saya dipakai sama Ustaz Bulan. Waduh. Ya Allah. Jadi kita ketika mendengar itu, wah jujur lah, hati itu rasanya belum banget itu, terus ditulung gitu. Bahkan dia kalau nembung utang itu kita nggak berani kasih utangan karena yakin nggak bakal balik gitu. Misal nembung tak itu setengah, isinya orang atas bonen tuh harus ada dan utangan. Bukan udah sekecon aja dengan bersama dengan ngomong dengan butuh, itu pun kan pun lumayan gitu. Dia nggak ada mikir siji cuma telune kan nggak ada. Tapi di situ kan manusia tidak bersyukur. Dan yang seperti itu model itu banyak. Makanya sekali lagi ya, jangan pernah berharap sama manusia karena ujungnya pasti kecewa. Berharap sama Allah, insya Allah ujungnya tidak akan kecewa. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di situ dikatakan, beliau penulis kitab ini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Rasulullah mengatakan bahwasanya seorang hamba yang tahu benar hadirnya di dunia itu atas nikmat rahmat Allah, bahkan ditunjuki agama yang benar juga nikmat rahmat Allah, kok berkhianat, paribasanya gampang gak gelem sholat gitu kan. Ya itulah makhluk-makhluk manusia yang tidak beradab. Para lagi nanti sampai misal tidak mau beriman, nah itu sampai disebut sebagai ulaika hum syarrul bariyah, makhluk yang paling jelek. Dan kejelekannya bukan karena fisik, nggak lihat ini orang hidung mancung, orang bule, orang putih, apa-apa nggak lihat. Pokoknya asal nggak mau iman, maka inilah makhluk yang paling jelek. Sebaliknya orang yang mau beriman, walaupun mungkin hidungnya pesek, mungkin kulitnya hitam pendek, rambutnya keriting misalnya, maka tetap disebut ulaika hum khairul bariyah, makhluk terbaik. Dan karena disebut makhluk terbaik, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar, disiapkanlah balasan yang terbaik yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Makanya ini yang mau pegalih pulau. Lalu kadang nek ningali enten piye disabilitas, misal buta. Pulau itu jane sedih. Nek wong buta kok diajari mung dadi pemain organ, jane sedih. Umpama orang tuanya yang ngerti agama, itu malah diajari agama sak pol-polane pun. Dan dadi ulama. Saudi Arabia, Pak, negara yang sebesar itu, sekaya itu, mufti tertingginya yang saya tahu dalam 2 kali itu orang buta semua. Yang pertama Syekh bin Baz rahimahullah, kemudian yang kedua Syekh Abdul Latif rahimahullah, sudah meninggal semua, buta semua, Pak. Makanya ngapunten nek mau diajari main organ itu ya cuma sebatas niku tok to, kemuliaan. Tapi begitu diajari ngapal Quran, imam masjid, mulia di mata Allah. Walaupun mungkin di mata manusia jadi perawatan dikit enggak apa-apa. Tapi nek main organ, nah, mulianya sepinten to itu tanggapan itu. Nah, kemudian jadi ulama. Jadi beliau kalau isi kajian sampai malam begini. Tapi saya tanya, dan begitu meninggal. Itu yang mengantarkan jenazahnya itu ratusan ribu manusia. Walaupun ada yang bilang 1 juta, tapi ya saya tidak pernah tahu data pastinya. Tapi banyak Pak yang mengantar jenazah berebut. Dan namanya sampai hari ini sejak beliau meninggal masih disebut-sebut. Makanya dalam kajian-kajian kitab itu sering dikatakan, berkata Syekh bin Baz rahimahullah, berkata Syekh Abdul Latif rahimahullah, itu menunjukkan kemuliaan yang terpancar ketika orang itu mendekat kepada agama. Makanya ya kalau panjenengan punya kenalan atau saudara yang punya kondisi yang seperti ini tadi, maka didorong untuk belajar agama saja. Namun malah diajari main organ, diajari main apa-apa aneh-aneh. No, ajari main kartu dan jadi dewa judi, tak usah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman pada Quran surat Nuh ayat 13 sampai 14,
malakum la tarjuna lillahi waqar. Mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah? Kenapa kamu kok nggak yakin toh kalau Allah itu maha besar, maha hebat? Waqad khalaqakum atwara, padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kalian dalam beberapa kejadian. Maksudnya kita itu nggak ada, kemudian ada di perut ibu kita, bisa keluar, bila kita dulu kecil, tidak bisa apa-apa, akhirnya bisa besar, bisa jalan, bisa dikenal, punya nama, punya karya. Maka di sini Allah mempertanyakan, kamu itu merasa hebat, kenapa kamu tidak mengakui kehebatan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disinilah fungsi keimanan, bagaimana kemudian seorang itu menundukkan egonya, kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu menyebut kita semua di dalam Quran surat Fatir itu ya ayyuhan nas, saya menungso kabeh antumul fuqara ila Allah, kowe kabeh wong fakir. Fakir itu lebih menes kondisinya daripada orang miskin. Orang miskin itu masih punya kerjaan, pendapatan yang kurang. Tapi kalau udah fakir itu udah tidak punya apa-apa, punya kebutuhan, tidak punya kerjaan, tapi punya kebutuhan, itu tambah malas lagi. Makanya kalau manusia semua disebut seperti itu, maka sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, Allah tetap menyebutnya fakir. Kita itu orang fakir. Makanya dengan akan dapati beberapa ustaz atau pengajar agama itu menyebut dirinya al-fakir ila Allah, orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak pengen sombong dengan apa yang dia punya. Kemudian mendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian An-Nahl 19, Allahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian perlihatkan. Di sini menunjukkan bahwasanya semua nikmat itu Allah tahu, mana yang bersembunyikan, mana yang kamu nampakkan, mana yang kamu akui datang dari Allah, mana yang tidak kamu akui, kita tahu. Dan kalau kita kembali kepada Al-Halimah tadi, maka kita harus ingat bahwa bikum min nikmatin fa min Allah. Semua yang kita miliki adalah nikmat dari Allah. Makanya nanti kaitannya dengan hukum halal haram, misal dengan gada mobil misal. Kemudian ada tetangga atau teman mau pinjam, Mas ini mobilnya, tidak apa-apa dengan tanya, ini di mekarokenan mau itu, modal. Jadi nggak kemudian orang pinjam dikasih, Mas nilai PKP, ini di mengantarnya ini loh babi, tak boleh Pak. Di situ Pak. Kenapa? Karena tadi di depan pengakuan akan nikmat Allah, maka nikmat itu kita gunakan untuk taat. Nah kalau kita musuhi atau mendatangi yang haram, tempat haram, musuhi barang haram, ya tentu Allah tidak mau. Allah tentu marah, Allah tentu murka. Nah disitulah kita kemudian menghentikan langkah itu. Tapi kalau kemudian jelas untuk baik, mobilnya tak boleh terkait buat Mas Rekson, mobil tak apa. PKP tak buat musuhi ini loh Mas, musuhi lemari ini loh, ini lemari ini anak saya mobilnya, mungkin tak apa-apa, silakan. Bukan. Tapi kalau kemudian tadi itu untuk hal yang haram tak boleh. Bapak Ibu dan Bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang lain Yunus 61, wa ma takunu fi sa'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'lamuna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur'an dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Irtufiduna fi wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Maka semua tidak luput dari pengetahuan Rabbu, biarpun sebesar dzarrah sekalipun di bumi ataupun di langit. Sehingga Bapak Allah, semua nikmat yang kita punya kalau kita kembalikan dalam bentuk ketaatan, Allah punya hitungannya, Allah punya catatannya. Jangankan nikmat yang sifatnya materi, nikmat yang sifatnya organ tubuh pun Allah sudah menyatakan wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kau ucapkan dengan lisanmu itu, maka ada raqib atid yang mencatatnya. Makanya semua terbukukan dengan baik dan benar, tidak ada yang luput.
Sehingga ketika kita paham benar mekanisme ini, maka kita akan hati-hati ketika mengeluarkan nikmat itu tidak di jalan yang benar. Karena jelas Allah mengingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penciptaanmu wahai jin dan manusia, hidupmu wahai jin dan manusia, hakikatnya cuma untuk ibadah. Ibadah berarti taat. Maka kalau kita punya alat benda, kendaraan, mungkin duit dan seterusnya, kok digunakan tidak untuk taat, maka pasti Allah minta pertanggungjawabannya. Jangankan di jalan yang salah, di jalan yang benar tapi niatnya salah, itu tidak benar. Nah, misalnya dengan pernah ingat, saya pernah sampaikan di sini, ada 3 orang baik yang pertama kali akan didatangkan di hari kiamat, tapi amalnya zong semuanya. Yang pertama seorang mujahid yang dia berjihad di jalan Allah sampai mati syahid menurut pandangan manusia. Allah tanyakan, kowe ndek biyen urip apa? Oh, saya jihad membela agama Allah. Kata Allah, kadang bagus. Kamu berjihad liyukola jarimu, biar kamu dipanggil seorang pemberani pahlawan. Akhirnya apa? Dicemplungkan neraka. Padahal jihad di jalan Allah. Mung salah niat tetap tidak bagus akhirnya. Orang yang kedua, alhamdulillah, mudah-mudahan bukan saya, itu orang yang mengajarkan agama dan membacakan Quran buat manusia, dan kemudian dia mati di jalan itu, Pak. Mungkin dia ceramah terus meninggal, atau imam terus meninggal. Nah, ditanya oleh Allah, kamu dulu di dunia kenapa? Gimana? Maka dia menjawab, saya dulu di dunia ceramah, berdakwah sambil membacakan Quran, imami manusia, dan semua kami lakukan, saya lakukan lillahi ta'ala. Kata Allah, kadab dusta. Kamu ceramah ben disebut alim, liukola alimun, biar disebut alim, biar disebut ustaz, kiai, guru, gus. Niatmu itu. Kemudian yang kedua, kamu juga baca Quran, katanya biar orang melek huruf hijayah bisa baca Quran, biar orang mendengarkan Quran. Maka kata Allah, kadab dusta. Kamu lakukan itu biar disebut ayyukola qori'un, biar disebut qori, hafid, imam, syekh, dengan berbagai macam sebutan. Maka akhirnya dicemplungkan ke neraka. Coba, ini angel loh ini. Bisa nyampaikan kan harus belajar. Salah niat ngomong rokok. Bisa mimpin ngimami sholat, berarti kan harus ngapal gitu, Pak. Ngapal gitu, dan ngapal setoran. Ada pandang pendeknya keliru, ada baleni. Kemudian mungkin makhluk judul kadang baleni oleh begitu sudah bagus, niatnya salah, belum rokok. Yang ketiga, orang yang dikasih harta banyak, gak cuma sedikit. Sampai ketika ditanya, kamu dulu hidupmu gimana? Dia menjawab, hidup saya itu kalau asal ada kesempatan infak di jalan engkau, ini di jalan engkau garis bawahnya, itu saya mesti ikut. Proposal pembangunan masjid ikut, proposal takjil ikut, yatim piatu ikut, santunan yang baik-baik ikut. Nah, semua lillahi ta'ala, kata Allah, kata tak dusta. Kamu melakukan itu agar liukola jawadun, biar kamu itu disebut orang dermawan. Akhirnya dicemplungkan neraka. Padahal yang dikasih sudah benar. Piye nek sing dikek niku penyanyi dangdut. Salah kan niku. Oh, tambah keliru meneh. Piye nek yang dikasih niku dinge main judi, tambah salah meneh. Judol, tambah parah meneh kira. Saya itu punya teman tadi pagi di Nuki, saya jelaskan atau saya ceritakan. Punya teman saya itu kan, saya kan orang teknik, terus bosan belajar teknik, terus nyimpang ya belajar ekonomi syariah. Nah, banyak pelajaran yang memang saya harus mulai gitu kan, dari nol, dari awal gitu, karena nggak pernah belajar itu, biasanya belajar teknik gitu. Nah, tiba-tiba ada teman yang ini ngajari, pokoknya bimbing lah gitu. Bisa tak bilang ya, selain teman satu angkatan di kampus dulu ya, bisa saya bilang juga guru saya secara langsung. Dia dulu sering cerita punya masalah ekonomi gini-gini, saya bantu semua sebisa saya bantu. Nah, puncak ini itu dia jadi dosen di salah satu kampus Islam. Terus sekarang dapat beasiswa S3.
Saya tanya jurusan apa mas? Jurusan tentang masih tetap nyambung ekonomi syariah, tapi lebih ke arah apa ya? Saya lupa, bisnis syariah atau apa? Terus alhamdulillah yang seneng. Terus kuliah itu UGM. Kapan-kapan tak main. Dia orang Jakarta. Mungkin silakan. Nah, beberapa hari yang lalu Pak WA bunyi WA-nya kesini mulung cuma sampean ketok ya. Nah apa untuk masalah sing mulung cuma sampean. Dan masalah saya ini akhirnya menyebabkan saya bercerai dengan istri saya dulu. Masalahnya apa ya? Terus ya tak tanya gitu kan. Namanya orang mancing, akhirnya kita terpancing loh. Punya masalahnya yang bisa bantu cuma sampean. Punya masalahnya membuat saya ditinggal dengan istri saya. Kita ya penasaran seperti itu kan. Nah masalahmu apa? Dan ini nak takut ya malah ngerti ya mas. Tapi gak ada takut ya ngasih tahu. Wah aku terlilit utang judol. Saya terus astagfirullah. Batin saya loh, kowe iki sing ngajari aku ekonomi syariah iki bagi haram, judi kira kena lho kok malah kelelet terlilit pinjol kok judol. Terlilit pinjol sampai tak tanya berapa dia bilang 150 juta. Nah, terus maksudku ya maksud saya dengan kalau ditutup nanti saya bicara dengan aku ya berada. Jadi pada karo kowe sing mendem rambayar warunge utang doyak bangunne aku sing kok bayar. Wonten niku nek kula bayar kok ya aku mlebu surga, Pak. Ya, Pak. Parah meneh mungkin nek kula bayar niku genah bojo kula njaluk pekat ya. Gitu. Makanya niku ya Allah musibah hari ini ngoten niku. Dan itu orang enggak belajar. Makanya ngapunten ketika panjenengan ini sebagai mustahil orang yang mendengarkan majelis ilmu di Pulau Sumatera istiqomah. Karena ini tadi itu orang yang sudah statusnya itu sudah mengajar. Karena dia mengatakan dunia malunatun mafiha. Dunia itu kelaknat semua. Sisi illa kecuali dzikrullah wala. Semua hal yang mengingatkan pada Allah dan yang semisalnya. Nanti dalam riwayat yang lain yang mengatakan kun aliman, jadilah orang alim yang mengajarkan ilmu, atau muta'alim atau yang belajar sambil nyatet, buat pilihan yang nyatet. Atau yang ketiga, mustami'in pendengar, untuk ketok. Walau takut rafi'an jangan jadi yang menempat. Makanya ini tadi statusnya sudah aliman loh, dosen pengajar, tapi ya begitu. Karena godaan hawa nafsu, godaan pengen kecukup. Ini mungkin buntu jalan, mungkin mencari jalan pintas. Makanya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala kembali ke sini. Nikmat kalau kita gunakan di jalan yang salah akan kita. Bahkan aku temeli dengan mundur pulsa. Saya ketahui 100 terus jadi kuota. Misal jadi kuota dengan 20 giga atau 20 giga tergantung operator ini. Itu kok sing 5 giga dengan nonton dan cukup luang. Itu mungkin ditakoki lah. Pakai duit pulsa udah cek data 30 giga sing 10 bukan nonton gambar-gambar itu aja tok. Ngopo? Ditanya Pak, makanya ini mumpung dari masuk Ramadan ya. Ketika kita punya hobi seperti itu ya, bismillah kita stop. Dan sampai nanti Ramadan kita nonton ibu posone tak dan Bapak Ibu rahmatullah Allah, saya lanjutkan. Seorang muslim yakin bahwa Allah itu berkuasa atasnya. Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasai jiwa dan nyawanya, bahwasanya tidak ada tempat berlindung dan lari darinya kecuali justru lari kepadanya, menghadapnya semata, bukan menjauhinya. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran fafiru ilallah, nek meh melayu marang Gusti Allah. Mendekatlah, jangan lari meninggalkan. Karena kalau lari meninggalkan, walaupun fi burujim musayyadah, walaupun kamu sembunyi di benteng yang kokoh, tetap bisa diparangi malaikat maut. Tapi nek kita mendekat kepada Allah, kita mendekat sejengkal, Allah mendekat sehasta. Kita mendekat sehasta, Allah mendekat sedepak. Kita mendekat berjalan, Allah mendekat berlari dan seterusnya.
Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, berlarinya kepada Allah, fatubu ilallahi ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah, kembalilah ke jalan Allah. Nanti dalam ayat yang lain, wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlombalah menuju ampunannya. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, kalau mau lari jangan lari menjauh, karena mesti ketemu. Bahkan wong kafir itu boleh jalan antariksa, mereka oleh antariksa luar angkasa, yo tetap menjadi panah. Bukan bakal selamat sampai kiamat, kalau itu tetap mati Pak pada akhirnya. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini, ya, maka hendaknya ia berlari menuju Allah, menghamburkan diri di hadapannya, menyerahkan semua urusan hanya kepadanya, dan bertawakal hanya kepadanya. Ini semua adab kepada Rabb dan Penciptanya, lantaran penuh keimanan dia meyakini semua yang dia punya adalah nikmat dari Allah. Sehingga ya, ada sebuah kisah. Jadi masih berapa menit Mas? 4 menit, Masya Allah, cukup baik. Ada sebuah kisah, saya potong di sini. Namanya Abu Kilabah Al-Jarmi. Abu Kilabah Al-Jarmi itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, sendirian di sebuah kemah bersama dengan putranya. Putranya pergi sudah 3 hari tidak balik. Kemudian ada tentara perbatasan yang mendekati dan bertanya, dengan itu tak kinceng, kaki tangan gak di sikil. Nih mulut jenengan itu berpikir, Robbi ausini atas kuroni mata kalati anamta alayya wa ala walidayya wa amal sholihan tardo. Ya Allah, ajarilah aku terus bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Ini sudah kelihatan jenengan itu kira-kira mocon itu sadar nopo mboten to. Lah piye to Mas? Nah, meninggal jenengan iki lagi sikil nang tangan kok tembunge ngoten niku. Jenengan iki lagi belajar ilmu nopo to? Kok iso jenengan itu syukur nopo? Syukur nopo? Tangan enggak punya, kaki enggak punya. 3 hari yang biasa melayani anaknya itu enggak ada. Berarti ya enggak makan, enggak minum. Luwih banget, ngelak banget, tur yo ora iso apa-apa. Kok cek ucapane kon ngajari terus bersyukur. Syukur nopo? Kata aku bilang ke Al-Jarmi, Mas, nek gunung kae diblek ngene aku, segoro kae ditumpah ngene aku, ning ilangku jek iso dienggo dikir, aku tetap akan bersyukur menggunakan ilangku yang tersisa. Nah, selain dia ini orang sabar, orang alim, orang solih, dia juga orang yang menjaga harga diri. Dalam kondisi lapar dan haus 3 hari tidak makan, anaknya pergi, dia tidak mungkin ngomong sama tentara ini, Mas, aku luwe boleh no panganan apa enggak ada mobilnya. Dia cuma bilang, Mas, enek anakku sing ini merawat aku, ngrumat aku, jaluk tulung golek no, barangkali dek enek masalah. Akhirnya niki si tentara niki keluar Pak. Gak jauh dari situ anaknya sudah tersungkur mati, terlihat tulangnya karena digigit binatang buas. Dan kemudian tentara ini balik dengan kondisi yang bingung, mau nyari kata-kata yang baik dan benar biar tidak membuatnya down. Kemudian tentara ini pun berusaha untuk mengalihkan bicara pada pertanyaan tentang Nabi Ayub. Dengan terus Nabi Ayub Pak, terus sehingga ibu gunung Nabi sing sabar, sing dicoba mboten mung rogone, bondone nggih, keluargane nggih. Nah, terus hasilnya pripun? Ya Allah ridho dengan kesabarannya. Wong sabar nggih. Nah, pripun? Kula apa menika putra jenengan kula dapati sudah meninggal digigit binatang buas. Niki yang namanya aku bilang Pak Al-Jarmi, kita nanti kabarnya nanti kita meninggal jawaban kita mesti rata-rata innalillahi wa inna ilaihi raji'un kita istirja. Niki aku bilang Pak Al-Jarmi justru sebaliknya mengucapkan kata syukur dengan mengatakan alhamdulillahilladzi lam yakhluq minni dzurriyyatan illallah, lam yakhluq minni dzurriyyatan illallah. Segala puji bagi Allah
yang tidak menciptakan dari aku keturunan yang menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena dia bisa memastikan anaknya ini sampai matinya di atas kebaktian pada orang tuanya. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itulah potret kesyukuran ulama dulu. Bagaimana beliau tidak punya kaki, tidak